Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Giansyah. Saya merupakan mahasiswa aktif manajemen zakat dan wakaf di Universitas Unusan Ampel Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem hukum kontrak di Indonesia. Yang pertama, pengertian kontrak. Kontrak adalah suatu perjanjian di antara dua orang atau lebih, yang dimana perjanjian tersebut dapat menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua orang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan hukum kontrak adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan tersebut. Selanjutnya, sumber hukum kontrak. Yang pertama, Algemene Bepalling van Wetgeving atau bisa disingkat AB. Ini merupakan peninggalan Belanda yang masih dijadikan referensi di Indonesia sampai sekarang. Yang kedua, KUH Perdata. Ini merupakan kitab yang memuat aturan umum soal perjanjian seperti syarat sah, kontrak, dan asas-asasnya. Yang ketiga, KUH Dagang. Ini merupakan aturan khusus untuk kontrak di dunia usaha atau perdagangan seperti jual beli barang dagang, pengangkutan, dan lain-lain. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi seperti kontrak antara pemborong dan pemilik proyek. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu dengan cara menyediakan cara penyelesaian masalah di luar pengadilan seperti lewat mediasi atau arbitrase. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 mengenai perjanjian internasional. Ini mengatur perjanjian antar negara atau lembaga internasional yang melibatkan Indonesia. Selanjutnya, asas-asas hukum kontrak. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas membuat perjanjian apapun dengan siapapun tentang apapun asal tidak melanggar hukum dan norma. Yang kedua, asas konsensualisme, yaitu kontrak baru dianggap sah kalau kedua pihak sepakat tanpa paksaan. Yang ketiga, asas kepastian hukum, yaitu kontrak yang sah mengikat layaknya undang-undang, jadi harus diakui oleh kedua pihak. Yang keempat, asas sindikat baik, yaitu saat buat dan jalankan kontrak harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Dan yang kelima, asas kepribadian, yaitu kontrak hanya mengikat pihak-pihak yang menandatanginya saja, bukan yang lain. Selanjutnya, syarat sahnya kontrak. Yang pertama, kesepakatan, yaitu dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Tidak boleh karena paksaan, tipu daya, atau salah paham. Yang kedua, kecakapan. Ia yang membuat kontrak harus cakap hukum, seperti orang dewasa, tidak gila, dan tidak sedang pailit. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Harus jelas apa yang diperjanjikan, bisa berupa barang, jasa, atau hak. Dan yang terakhir, sebab yang halal, yaitu tujuan kontrak harus sah, tidak bertentangan dengan hukum maupun norma. Selanjutnya, jenis-jenis kontrak. Kontrak menurut sumber hukumnya sebagai berikut. Perjanjiannya bersumber dari hukum keluarga, perjanjiannya bersumber dari kebendaan, perjanjian obligator, perjanjian bersumber dari hukum acara, perjanjiannya bersumber dari hukum publik. Yang kedua, kontrak menurut namanya sebagai berikut. Kontrak nominat, yaitu kontrak yang sudah dikenal dan diatur dalam hukum, seperti jual beli. Selanjutnya, kontrak nominat, yaitu kontrak yang tidak disebutkan secara spesifik dalam hukum, tapi tetap sah, seperti barter. Yang ketiga, kontrak menurut bentuknya, seperti kontrak lisan, yaitu cukup dengan ucapan, akan tetapi sulit dibuktikan jika ada masalah di kemudian hari. Yang selanjutnya, kontrak tertulis, yaitu kontrak yang ditulis di atas kertas atau dokumen digital. Nah, ini biasanya dapat dibuktikan jika ada masalah di kemudian hari. Selanjutnya, bagian-bagian kontrak. Yang pertama, judul kontrak, yaitu untuk menjelaskan jenis kontrak yang akan dibuat. Yang kedua, komparasi atau keterangan identitas tentang kedua belah pihak. Yang ketiga, ulasan atau maksud dan tujuan kontrak itu dibuat. Yang keempat, isi atau batang tubuh kontrak yang bermuat tentang pasal-pasal. Yang terakhir, penutup. Selanjutnya, contoh bagian-bagian kontrak. Yang pertama, ada judul kontrak, yaitu untuk menentukan jenis kontrak yang akan dibuat. Selanjutnya, ada komparisi atau keterangan tentang kedua belah pihak, yaitu dengan menguraikan identitas kedua belah pihak. Yang ketiga, ulasan atau maksud dan tujuan kontrak itu dibuat sendiri. Untuk apa? Selanjutnya, ada isi batang atau tubuh kontrak, yaitu menguraikan pasal-pasal
dari pasal pertama sampai pasal penutup. Dan yang terakhir ada penutup, yaitu dalam pembuatan kontrak ditutup dengan tanda tangan kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya, pemberi kuasa, yaitu suatu perjanjian di mana seseorang memberi kekuasaan atau wewenang kepada orang lain yang menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan dengan atas namanya si pemberi kuasa tersebut, seperti memberi kuasa ke notaris untuk sertifikat tanah. Selanjutnya, pemberian kuasa dapat diserah terimakan dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun secara lisan, asal ada bukti yang kuat. Selanjutnya, kewajiban bagi pemberi kuasa. Yang pertama, memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa. Yang kedua, tetap harus memenuhi kewajiban kepada si penerima kuasa, walaupun urusannya tidak berhasil secara lancar. Yang ketiga, membayar bunga atas persekot-persekot yang telah dikeluarkan oleh si kuasa. Yang keempat, mengembalikan kepada si penerima kuasa semua persekotan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya dan membayar upahnya. Yang kelima, harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa tentang kerugian yang diderita sewaktu menjalankan tugasnya, kecuali si penerima kurang berhati-hati. Selanjutnya, kewajiban penerima kuasa. Yang pertama, melaksanakan kuasanya sesuai isi kuasa. Yang kedua, menyelesaikan urusan yang sudah mulai dikerjakan pada waktu si pemberi kuasa meninggal. Yang ketiga, menanggung segala biaya kerugian dan bunga. Yang keempat, melaksanakan tugas yang sudah disanggupi dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang singkat atau tepat waktu, dengan penuh tanggung jawab. Dan pembahasan yang terakhir, yaitu berakhirnya pemberi kuasa. Yang pertama, jika kuasa ditarik kembali oleh pemberi. Yang kedua, jika diberi pemberitahuan bahwa kuasa dihentikan oleh si pemberi kuasa. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal, pailit, atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas. Mungkin pembahasannya cukup sampai sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.